Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safrila Dita Amelia dari kelas AK20C Universitas Nusa Putra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan posisi keuangan atau neraca. Yang pertama ada pengertian laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan atau neraca merupakan salah satu laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan atau badan untuk memberikan informasi tentang posisi aktiva, kewajiban, dan modal pada akhir periode. Atau juga bisa diartikan sebagai bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan dari suatu entitas tersebut pada periode tersebut. Salah satu dari laporan keuangan yang satu ini memberikan informasi yang berhubungan dengan sifat dan jumlah investasi dalam sumber daya perusahaan. Oleh karena itu, neraca bisa membantu memprediksi waktu, jumlah, dan ketidakpastian arus kas di masa depan. Selanjutnya ada unsur dari laporan posisi keuangan. Yang pertama ada aktiva atau aset. Aktiva atau aset merupakan sumber daya yang dikuasai perusahaan atau instansi dengan harapan bisa memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Yang kedua ada kewajiban atau utang atau liabilitas. Merupakan suatu kewajiban perusahaan pada saat sekarang yang diakibatkan oleh peristiwa yang terjadi di masa lalu. Yang penyelesaiannya dilakukan di masa depan akan menimbulkan arus keluar sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Yang ketiga ada modal atau ekuitas. Modal adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi dengan seluruh kewajiban. Dapat kita rumuskan, aktiva atau aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Selanjutnya ada fungsi dari laporan posisi keuangan. Yang pertama, jika dilihat dari isinya, laporan ini berfungsi sebagai dasar perhitungan tingkat pengembalian dasar evaluasi struktur modal perusahaan. Yang kedua, untuk menilai risiko perusahaan dan arus kas di masa yang akan datang. Yang ketiga, untuk menganalisis likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan suatu perusahaan. Apa sih likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas itu? Likuiditas ini bisa dikatakan sebagai acuan atau tolak ukur dalam mencerminkan jumlah waktu yang diperlukan sampai kewajiban bisa dilunasi atau dibayar. Solvabilitas adalah rasio yang beracuan pada kemampuan suatu perusahaan dalam membayar semua utang ketika jatuh tempo. Dan fleksibilitas yaitu rasio yang digunakan untuk mengatur kemampuan perusahaan dalam hal mengambil berbagai keputusan yang efektif. Selanjutnya ada klasifikasi dari laporan posisi keuangan. Neraca adalah laporan yang melaporkan atau menyajikan tentang ringkasan aktiva, kewajiban, ekuitas suatu perusahaan secara sistematis. Dalam neraca, aktiva dan kewajiban disajikan dengan pengklasifikasian berdasarkan karakteristik operasi perusahaan. Pengklasifikasiannya sebagai berikut. Yang pertama ada aktiva lancar atau current asset. Aktiva lancar adalah harta yang secara normal bisa dikonversi atau diubah ke dalam kas dalam jangka waktu maksimal 1 tahun atau dalam siklus kegiatan perusahaan yang normal. Aktiva lancar ini disajikan pada laporan neraca berdasarkan ukuran likuiditasnya. Yang termasuk ke dalam aktiva lancar yaitu ada kas kecil, piutang usaha, piutang wesel, akumulasi penyusutan aktiva tetap, persediaan barang perdagangan, perlengkapan, premi asuransi, sewa dibayar di muka,
investasi jangka pendek, dan lain sebagainya. Klasifikasi yang kedua ada aktiva tetap atau fixed assets. Aktiva tetap adalah harta yang dipakai dalam suatu perusahaan dan memiliki fungsi yang melebihi satu masa pembukuan atau melebihi 1 tahun. Digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, bukan untuk dijual. Dan memiliki material nilai yang tinggi. Yang termasuk ke dalam aktiva tetap atau fixed asset ini yaitu bangunan, tanah, peralatan, kendaraan, goodwill, hak paten, hak cipta, merek dagang, franchise, dan lain sebagainya. Klasifikasi yang ketiga ada kewajiban lancar atau current liability. Hutang lancar atau hutang jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan bisa dilunasi dalam siklus operasi normal atau maksimal 1 tahun. Yang termasuk ke dalam kelompok kewajiban lancar adalah utang usaha, utang wesel, utang pajak, beban yang masih harus dibayar atau utang beban, utang jangka panjang yang akan jatuh tempo, pendapatan diterima di muka, dan lain sebagainya. Klasifikasi yang keempat ada kewajiban jangka panjang atau long term liability. Kewajiban jangka panjang adalah hutang yang jatuh temponya atau pelunasannya dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Yang termasuk ke dalam kewajiban jangka panjang itu ada hutang obligasi, hutang hipotek, dan hutang jangka panjang lainnya. Klasifikasi yang kelima ada modal atau equity. Dalam neraca perusahaan berbentuk perseroan terbatas, kategori ekuitas mencangkup 2 komponen, yaitu modal disetor dan laba ditahan. Modal disetor adalah modal yang didapatkan pada saat pemilik atau pemegang saham menyetorkan uang dan atau aset lainnya kepada perusahaan. Sedangkan laba ditahan adalah komponen dari modal yang menggambarkan kelebihan laba yang diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan setelah adanya pembayaran dividen kepada para pemegang saham. Untuk perusahaan yang berbentuk perseorangan, modal hanya terdiri dari modal pemilik perusahaan, sedangkan pengembalian modal oleh pemilik yang dimiliki perusahaan disebut dengan FRIV. Sedangkan untuk perusahaan yang berbentuk persekutuan, modal terdiri dari modal sekutu. Dan untuk perusahaan yang berbentuk koperasi modal mandiri, dari simpanan pokok anggota, simpanan lain, dan cadangan. Selanjutnya ada bentuk dan contoh dari laporan posisi keuangan. Sebenarnya standar akuntansi keuangan tidak menentukan bentuk atau format untuk neraca atau laporan posisi keuangan. Namun pada umumnya terdapat 2 bentuk format laporan neraca yang sering kita jumpai, yaitu format neraca yang pertama bentuk perkiraan atau skontro atau akun from, dan yang kedua ada bentuk laporan atau stafel atau report from. Contohnya sebagai berikut. Nah, di gambar ini yaitu bentuk atau format laporan posisi keuangan yang berbentuk skontro atau akun from, yaitu menyajikan berbagai unsur laporan neraca dengan cara berdampingan atau bersebelahan. Sebelah kiri menyajikan pos aktiva dan sebelah kanan menyajikan kewajiban dan modal. Nah, selanjutnya di sini ada contoh format laporan bentuk laporan stafel, yaitu menyajikan berbagai unsur laporan neraca dengan cara berurutan ke bawah atau secara potret. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.